Baik, selamat siang Ibu Melati dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami komunitas virtual. Di sini ada saya, Devina. Dan di sini ada saya, Victor Rodam. Ada saya, Paulina Agustin. Ada saya, Frisa Selvilia. Ada saya, Octavia. Ada saya, Nelson Naomi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke telecommunity. Jadi di sini ada dalam telecommunity, di mana yang ditemukan dalam buku oleh Alvin Toffler, bukunya yang berjudul The Third Wave tahun 1980, yang dimana Toffler menyatakan bahwa eksistensi teknologi merupakan fasilitas umum yang muncul pada akhir era sosial kapitalis. Di kehadiran teknologi itu pada zaman itu dia itu bisa mengubah pola-pola kerja dan juga komunikasi. Beda halnya juga teori klasik tentang komunitas yang salah satunya juga dikembangkan oleh Emil Durkheim yang menjelaskan tentang kesadaran kolektif atau yang bisa kita sebut conscience kolektif. Boleh next slide. Oke, di sini masih telecommunity pada komunitas virtual. Komunitas virtual yang biasa kita sebut telemediated, di mana dia itu berbentuk broadcast dan juga bisa network atau jaringan komunikasi. Jadi ritual-ritual komunikasinya itu dia melibatkan bentuk dari komunitas yang berbeda dan pola konsumsi media yang lebih khusus dan ruang pribadi yang akhirnya mengkoneksikan hubungan yang lebih mengglobal. Jadi ibaratnya ritual komunikasinya itu dari yang dia berbentuk pribadi atau khusus dan pada akhirnya dia semakin berkembang menjadi bentuknya global. Boleh next slide. Oke, baik. Bisa dilanjut, Vina. Oke, baik. Di sini ada komunitas virtual. Komunitas virtual sendiri pengertiannya menurut Nasrullah 2012 mengemukakan bahwa komunitas virtual adalah kumpulan pengguna atau user yang dibentuk secara online yang masing-masing menggunakan identitas rekaan serta informasi online tertentu untuk melakukan komunikasi atau interaksi secara terus-menerus melalui mediasi jaringan komputer. Komunitas virtual ini anggotanya saling berinteraksi dan berkomunikasi melalui jaringan komputer yang akhirnya memunculkan kebudayaan cyber atau cyber culture. Budaya yang dimaksud dari cyber culture ini adalah munculnya atau berkembangnya penggunaan jaringan komputer sebagai media berkomunikasi dan mencari informasi. Konstruk dari individu yang berinteraksi dan bersosialisasi di internet dibangun atau diwakili oleh teks. Namun, setiap individu memiliki kesadaran kolektif di lingkungan sosial, sekaligus mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, pikiran, maupun opini mereka. Di sini, Tonis 1955 dalam bukunya Community and Association, komunitas virtual dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada Gemeinschaft yang merujuk pada komunitas yang tradisional yang berjalan secara stabil dalam waktu yang lama dan merupakan hasil dari adanya kesamaan maupun kebutuhan dan terbentuk dari adanya pertukaran ritual atau simbol-simbol sebagaimana yang terjadi dalam interaksi sosial secara nyata atau face-to-face. Di mana setiap individu ini pun membantu individu lain mengenal identitas dari individu lain dan memiliki ikatan yang kuat di dalam komunitas virtual ini sendiri. Sedangkan untuk Gesellschaft adalah kebalikan dari Gemeinschaft, di mana komunitas ini anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, komitmen yang berbeda-beda, dan adanya ikatan individu yang lebih dangkal dan bersifat instrumen formal belaka. Namun menurut Tonis, pada dasarnya kedua jenis komunitas ini dapat dipilih oleh individu. Individu dapat menjadi Gemeinschaft bila dia aktif dalam komunitas virtual tersebut dan memiliki
ikatan yang kuat dengan anggota yang lain, sedangkan individu dapat menjadi gesell self bila dia hanya melihat topik diskusi yang menarik atau mencari kebutuhan, dan setelah kebutuhan itu terpenuhi, dia akan meninggalkan komunitas virtual tersebut. Nah, contoh komunitas dari virtual ini adalah komunitas virtual penggemar anime Grogol Us. Jadi Grogol Us ini berjalan melalui website yaitu www.grogol.us. Di mana komunitas Grogol Us ini sendiri tidak hanya bergerak melalui situs web saja, melainkan juga memiliki grup WhatsApp dan grup Facebook untuk berinteraksi. Dan berkaitan dengan dua jenis komunitas virtual ini, Gemeinschaft dan Gesellschaft, anggota yang tergabung dalam Grogol Us ini bisa menjadi Gemeinschaft bila anggotanya tersebut berperan aktif, berpartisipasi dalam menciptakan hubungan anggota yang solid pada setiap antar anggotanya. Dan juga bisa menjadi tipe yang Gesellschaft bila anggota tersebut kurang aktif dalam aktivitas partisipasi atau hanya menjadi penikmat, pengamat, atau hanya mengikuti sebagai bagian dari sisi hiburannya saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Global Village atau desa global. Nah, desa global ini adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Nah, Marshall McLuhan menyatakan atau memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media, Extensions of a Man. Nah, jadi desa global ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Next slide. Oke, selanjutnya ada penyebab terjadinya global village atau desa global. Nah, di sini McLuhan juga menyatakan bahwa desa global terjadi sebagai akibat dari penyebaran informasi yang sangat cepat dan masif di masyarakat. Jadi, penyebaran yang cepat dan masif ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Next slide. Selanjutnya, di sini ada desa global di Indonesia atau global village di Indonesia. Nah, Indonesia telah mengalami pengglobalan dalam bidang informasi sejak kemunculan internet pada pertengahan 90-an. Nah, melalui internet dan televisi membuat masyarakat, contohnya Sumatera Utara, mengetahui apa yang sedang terjadi di Jakarta, begitupun penduduk Jakarta yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia bagian timur. Nah, ada contoh lain, yaitu melalui internet, masyarakat antar satu kelompok dapat berhubungan dengan kelompok lain di dunia maya, contohnya komunikasi pendukung batik sebagai warisan budaya bangsa, dapat berkontek-kontekan dengan komunitas pendukung Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak desa global. Nah, menurut McLuhan, pada masa desa global terjadi, informasi dan komunikasi akan sangat terbuka. Begitu juga dengan peran media massa dalam mentransformasi pesan. Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat akan cenderung mempunyai persepsi yang sama karena memperoleh kesamaan kesempatan untuk mengakses informasi. Contohnya itu, contoh dari dampak desa global bagi masyarakat adalah gempa yang terjadi di Sumatera Barat dapat menimbulkan kesan yang sama pada orang di Bandung atau di Samarinda. Nah, persepsi mereka terhadap pemberitaan media massa akan cenderung sama, yaitu mereka akan merasa sedih, iba, ingin membantu, dan sebagainya. Hal ini tentunya
membawa dampak positif bagi masyarakat, yakni membantu mempercepat masyarakat untuk mendapat informasi terbaru mengenai suatu peristiwa. Nah, ada juga dampak negatif dari media nyatanya konsep desa global ini, yakni siapapun dapat mengakses apapun, misalnya anak kecil yang dapat mengakses berita kekerasan lewat tayangan televisi atau melihat video porno di internet. Nah, yang kedua itu ada perkembangan desa global. Desa global masih terus berkembang baik dari konseptual maupun aplikasi karena McLuhan tidak secara jelas menyatakan tanda-tanda keberakhiran desa global. Situs di jaring sosial yang sangat berkembang dan populer sekarang ini seperti Facebook, Twitter jelas merupakan bukti nyata perkembangan dari desa global di dunia, terutama di Indonesia. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan ada undang-undang seperti itu, bahkan adanya televisi kabel membuat orang Indonesia dapat menonton apa yang ditonton orang Nigeria, Malia, atau Hungaria. Nah, beberapa peneliti luar menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan membawa kehancuran sendiri pada manusia itu sendiri. Sebagian lagi menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi selama manusia dapat mengontrol teknologi itu sendiri. Boleh next slide? Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus mengenai Global Village atau desa global. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai McLuhan dalam bukunya berjudul Understanding Media, Extension of a Man, Global Village mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Nah, jadi tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, bukan hanya sekedar informasi dari belahan dunia saja, akan tetapi banyak keuntungan ketika desa global hadir pada komunitas virtual. Salah satunya terdapat komunitas pencinta anime, yaitu komunitas anime internasional. Oke, jadi komunitas anime internasional ini membantu dalam penyebaran dan difusi budaya Jepang melalui media animasi. Dengan demikian, orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat mengakses dan menikmati karya-karya seni animasi di Jepang yang mungkin tidak akan tersedia atau diakses secara luas tanpa adanya komunitas global. Nah, desa anime internasional ini menjadi tempat di mana penggemar dari berbagai negara dapat bertukar ide, berbagi informasi dan berdiskusi tentang anime favorit mereka. Nah, ini menciptakan jaringan global yang memungkinkan pertukaran budaya dan ide di antara penggemar anime. Nah, salah satunya dari komunitas virtual pecinta anime internasional ini adalah anime lovers dengan menggunakan media WhatsApp. Nah, tapi perlu diingat bahwa dampak ini dapat bervariasi dan tidak semua komunitas anime internasional memiliki efek yang sama. Sementara banyak penggemar anime berkontribusi secara positif dan penyebaran dan penghargaan budaya Jepang, ada juga aspek-aspek negatif yang mungkin muncul seperti kontroversi terkait hak cipta atau perilaku yang tidak diinginkan di antara anggota komunitas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kosmopolitanisme. Mengenal secara singkat tentang pengertian kosmopolitanisme atau kosmopolitisme dalam jurnal Multimedia Topping yang berjudul Kosmopolitanisme dalam setting prosemik antarbudaya, studi pada alumni kelas khusus internasional di Australia, menyebutkan bahwa kosmopolitanisme atau kosmopolitas secara dasar menjangkau antarbudaya yang saling memiliki perbedaan dalam percakapan, kesenangan estetis, dan rasa saling menghormati yang memiliki prinsip untuk hidup bersama dalam perbedaan. Seiring perkembangan zaman, kita sendiri mulai mengenal tentang digital kosmopolitas itu sendiri. Lalu di sini juga masyarakat kosmopolitan Indonesia memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan masyarakat kosmopolitan Barat yang dapat tinggal di mana saja dan merasa betah dimanapun.
identifikasi dengan 7 identitas Cosmopolitan UNES 2004 menjelaskan bahwa Cosmopolitan baru Indonesia misalnya tidak melakukan perjalanan sebagai backpacker karena mereka lebih suka berwisata bersama keluarga. Mereka sangat ingin tinggal di negara lain, melihat persepsi ruang antara kedua negara untuk memberikan gambaran sejauh mana persepsi tersebut mendukung semangat kosmopolitan mereka. Next. Di sini juga ada 2 pemahaman yang berhubungan dengan kosmopolitan. Yang pertama, menekankan pada adanya keanekaragaman dan perbedaan budaya. Kosmopolitas juga berhubungan dengan cara dan sikap dalam memaknai keanekaragaman budaya, sedangkan yang kedua berhubungan dengan politika, geografi, dan adanya filosofi yang berhubungan dengan global citizenship. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya ada contoh cosmopolitanism. Salah satunya faktor kinestik. Perubahan dalam keintiman taman di luar negeri mencerminkan adaptasi terhadap norma-norma budaya yang berbeda. Sebagai contoh, mahasiswa yang mulai memeluk sebagai tanda kasih sayang setelah kembali ke Indonesia, setelah sekian lama merantau dan baru pulang ke tanah air. Oke, next slide. Nah, di sini ada studi kasus dari cosmopolitanism. Dalam teori kultur dan society, Harness menyatakan bahwa cosmopolitanism dalam konteks murninya mencerminkan kemauan seseorang untuk berinteraksi dengan budaya lain, seperti yang terlihat dalam komunitas anime. Komunitas anime berdasarkan kosmopolitanisme mencerminkan ruang global tanpa batas geografis, memungkinkan individu dari seluruh dunia terhubung melalui platform online. Dalamnya terjadi pertukaran budaya aktif, di mana penggemar tidak hanya menikmati anime dari Jepang, tetapi juga menciptakan konten yang mencerminkan pengaruh budaya mereka sendiri. Global tentang budaya pop secara keseluruhan, komunitas ini mencerminkan integrasi positif dan inklusif antara individu dari berbagai budaya, membangun jembatan melalui kesamaan minimal terhadap anime. Selain itu, komunitas anime memfasilitasi dialog lintas budaya. Penggemar dapat berbagi pandangan dan pemahaman mereka tentang berbagai aspek anime, memecah batas bahasa dan membuka diskusi yang menggabungkan persepsi global. Karena adanya keberagaman dalam interpretasi dan preferensi terhadap anime menunjukkan bahwa komunitas ini bukan hanya tentang mengkonsumsi, tetapi juga tentang berpartisipasi aktif dan kontribusi pada wacana global tentang budaya anime. Baik, inilah referensi yang kami gunakan saat menyusun dan mempelajari materi dari presentasi kami. Dan sekian juga presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.